Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasula ba'd. Amma ba'd. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsanina wa yafqahu aqwalana, amin. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin bihikmatik wa anshurna rahmatak wa zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya zal jalali wal ikram. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim lil ifadati wal istifadah lin naf'i wal intifa' lidaf'il jahli an nafsi wa sa'iril juhal. Al-Fatihah. Ila hazihi niyah wa ila kulli niyatin salihah, khususan ila musannifi hadzal kitab al-Imam Ahmad al-Marzuki wal Imam al-Jawi al-Bantani an-Nawawi al-Jawi al-Bantani. Al-Fatihah. Oke kawan-kawan, ahlan wa sahlan bagi kawan-kawan semuanya. Saya kira nggak ada kawan-kawan yang baru, tapi kita sempat tertunda satu hari untuk melanjutkan daras. Insyaallah kedepannya lagi kita akan terus daras insyaallah. Oke. Hari ini kita coba mengulang kembali apa yang setelah kita bahas kemarin, atau menambah sedikit pembahasan yang belum tuntas kemarin kita bahas. Tamam? Kita akidkan lagi bahwa tatkala belajar akidah yang perlu disyagalkan atau khitabnya apa? Khitabnya adalah akal. Tamam? Tapi tatkala kawan-kawan belajar ilmu nahwu, maka yang perlu disyagalkan atau yang perlu didominankan tatkala belajar itu perasaannya atau zauqnya dia yang dikedepankan. Tapi ketika belajar akidah, yang dikedepankan adalah akalnya. Maka syagolkan akalnya. Ketika ada suatu pertanyaan atau suatu pemahaman yang belum tuntas bagi kawan-kawan, itu hak kawan-kawan untuk bertanya dan hak saya untuk menjawab. Tamam? Sepakat kita ya? Oke. Kemarin kita sudah bahas fa'lam biwujubil ma'rifah. Oke, kita tulis lagi. Fa'lam biwujubi al-ma'rifah. Min wajibin lillahi ashrina sifat. Tamam. Nah, di sini beliau mengungkapkan dengan kata-kata fa'lam atau diawali dengan kata fa'lam. Fa'nya di sini beliau ingin mengatakan seperti ada jawab soal muqaddar. Kata beliau, wa ba'da zikri basmalah walhamdulillah wassalatu ala nabi fa'lam. Ketahuilah. Kemudian diungkapkan dengan kata fa'lam. Ada sirnya di situ. Diungkapkan dengan kata fa'lam ingin menunjukkan bahwa apa yang datang setelahnya, yang datang setelahnya itu adalah hal yang luar biasa atau terjadi takkid di dalamnya. Bahkan Imam Nawawi mengatakan li'anna, apa yang datang setelahnya setelah fa'lam yang wajib kita ketahui aslul khair. Maksudnya apa? Sumber semua kebaikan yang ada dalam syariat Islam
tertuntun atau butuh terhadap pengetahuan ini untuk khair itu terjadi. Oke, kita tidak bisa melakukan sholat dengan sebenar-benarnya sholat sebelum kita ma'rifatullah. Tamam? Singkatnya seperti itu. Oke, fa'lam. Fa'lam di sini, fa'lam bagi siapa? Ketahui bagi siapa? Apakah bagi talib saja? Apakah bagi ar-rijal, bagi kaum muslimin saja? Bagi siapa yang fa'lam itu? Apakah terkhusus kepada orang Islam? Tidak. Fa'lam ayyuhal mukallaf. Fa'lam ayyuhal mukallaf. Oke, ayyuhal mukallaf. Ketahuilah wahai mukallaf. Ketika sebelumnya kita pernah menyebutkan ta'rif dari mukallaf itu apa. Tapi sekarang saya coba menyodorkan kembali ta'rif itu agar memudahkan memahaminya. Disebutkan oleh Imam Dardir, al-mukallaf huwa al-balighu al-aqilu alladhi balagat hu ad-da'wah as-sahihah. Ini ta'rif dari mukallaf ya. Berarti mukallaf dia tidak terkhusus kepada orang Islam. Dia tidak terkhusus kepada individu tertentu atau kelompok tertentu. Namun dia lebih umum dari itu. Oke, dia khitabi semuanya. Kalau mau kita simpelkan, semua manusia, oke, yang memenuhi kriteria setelah ini. Pertama, al-baligh. Al-mukallaf huwa al-baligh. Tentu orang yang sudah baligh. Laki-laki ditandai baliknya dengan ihtilam. Terjadinya mimpi. Oke, kawan-kawan paham maksudnya ya, ihtilam. Kemudian kalau banat ditandai dengan haid. Tamam? Itu. Kemudian qaid setelahnya. Al-aqil. Berarti ada enggak orang yang balik tapi dia tidak berakal? Orang gila contohnya. Oke? Maka dia tidak termasuk dalam mukallaf. Dan juga orang yang sedang tidur contohnya. Tidur, enggak sadar-sadar dia. Maka dia sedang tidak ditaklif di sana. Oke, tidak ditaklif. Contohnya, kawan-kawan capek malamnya, mungkin Ustaz Raihan habis silat, kita sebut seperti itu. Ketika jam 3, beliau sudah tahan kuat-kuat biar nggak tidur. Ternyata qadarullah bahasa dia. Kenapa? Qadarullah katanya. Bangunnya jam 9 lah, jangan 10 lah. Oke, biar bisa langsung duha. Oke, bangun ke tatkala itu berarti kan sudah lewat sholat subuh. Waktunya sudah lewat. Maka ketika dia tidur, dia terlepas dari taklif tadi. Terus apakah selesai sholatnya? Maksudnya kewajiban dia itu tetap harus dilaksanakan, tapi apakah alat tarahi nanti atau alal faur? Itu kawan-kawan akan belajar insyaallah. Oke, maka dalam intinya ketika dia tidur, maka dia bebas dari taklif itu. Rufi'al qalam an thalath. Pertama, an-naim hatta istayqaz. Kemudian apa lagi? As-sabiyyu hatta yufiq. Hatta apa? Hatta sampai dia besar lah ya, sampai dia besar ya. Kemudian al-majnun hatta yufiq, sampai dia sadar. Itu. Maka yang berakal di sini, balik akal harus diqaidi seperti itu. Oke, harus balik berakal. Contohnya ada orang yang lahir dari kecil dia tuh gila. Dari kecil dia gila.
Oke, sampailah masa bulugnya. Tamam? Al-aqil. Entah sampai itu, balik, akil, enggak sampai di situ saja. Maka perlunya alladzi balagathu ad-da'wah as-sahihah. Gambarannya, contohnya kawan-kawan bisa membayangkan sekarang. Tatkala orang yang tinggal di tepi gunung contohnya, berarti kan di sini al-baligh akil. Apa khusus kepada orang Islam saja? Enggak, orang lain juga atau agama lain mereka juga buluk, ada masa buluknya. Oke? Maka tidak terkhusus, maka ma'rifatullah nanti tidak terkhusus kepada agama apapun. Tapi dia terkhusus bagi siapapun yang sudah balik akal dan sudah sampai kepadanya balagot. Alladzi balagathu. Apa yang sampai kepadanya ad-da'wah. Sudah ada yang dakwah kepadanya. Ima secara zahiri, secara kawan-kawan mungkin setelah dari sini datang ke pelosok mana gitu, dakwah di sana. Oke, atau dakwah itu melalui media. Sekarang kan sudah tersebar luas. Tamam? Maka balagathu ad-da'wah. Tapi ketika dakwahnya tidak hanya dakwah saja, tapi harus dakwahnya sahihah. Contohnya, dia sudah ada orang dakwah kepada dia, sudah. Ternyata dakwahnya itu adalah dakwah dalam kesesatan contohnya. Ada dia diajak kepada masuk afiliasi lain contohnya yang menyesatkan, tapi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi menurut mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tatkala ada orang yang dakwah kepada dia tapi bukan dakwah yang benar, maka dia belum ditaklid di sana. Tamam? Oke. Sampai di sini apakah aman dari apa yang saya jelaskan taklif? Tamam ya? Apa? Oke, itu bahasa mukallaf. Oke, mukallaf itu mushtaq. Mushtaqu min. Nanti mushtaqnya apa? Asalnya apa? Asalnya yaitu taklif. At-taklif. Oke, taklif. Asalnya taklif. Kenapa kok mukallaf menjadi balik akil? Orang yang mukallaf itu apa? Taklif ilzamun. Ta'rif taklif ya. Ilzamun ma fihi kulfah. Ilzamun adalah keharusan untuk melakukan sesuatu yang terdapat di dalamnya kulfah, pemberatan terhadap sesuatu. Oke, maka ilzam mukallaf nanti ahkam al-mukallafin, nanti ahkam taklifi namanya. Ada wajib. Terjadi taklif di dalamnya. Kawan-kawan, kita semua diperintahkan untuk salat, terjadi taklif di dalamnya. Oke? Maka tatkala kita tidak melakukannya, maka kita akan diiqab. Itu terjadi taklif. Tamam? Itu contohnya seperti itu ahkam taklifi yang khamsah itu. Wajib, haram, makruh, sunnah dan mubah. Tapi ala kulal itu ada khilaf di situ nanti. Save aja seperti itu. Tamam ya? Ini berarti fa'lam, siapa yang wajib mengetahui Allah? Al-mukallaf. Kita lanjutkan lagi. Biwujubil ma'rifah. Wujubil ma'rifah. Maka wujubnya di sini maksudnya wujuban syar'iyyan. Wujubnya di sini kita sebutkan wujuban syar'iyyan. Wujuban syar'iyyan. Oke. Kita wajib mengetahui Allah kapan? Wujuban syar'iyyan. Tatkala syariat itu sudah ada. Oke, kapan syariat itu sudah ada? Oke, kapan syariat? Ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, disitulah sudah ada syariat. Oke, di situ awal syariat muncul. Berarti kan terbayang dalam gambaran kita, dalam akal kita, oh berarti sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, maka orang tidak wajib mengetahui Allah.
Oke, tidak wajib secara syariat mengetahui Allah. Berarti ketika tidak wajib, oke. Apa makna wujub syar'i? Wujub syar'i maknanya ma yusabu. Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Oke, ini ya. Berarti resikonya ketika orang mengerjakan itu akan mendapatkan pahala, ganjarannya surga, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan akan diiqab, dan orang tidak akan selamat dari api neraka ketika belum ma'rifah. Oke. Tamam ya, wujub syar'iyyah. Berarti setelah Rasulullah diangkat menjadi rasul, maka di situ mulai ditaklifkan seluruh mukallaf untuk ma'rifatullah. Sekarang ma'rifah lagi. Kemarin kita sudah bahas juga ma'rifah. Oke, ma'rifah kemarin gampangnya seperti ini. Masih ingat ya al-idrak itu ya? Al-idrak. Ada yang jazim. Ada yang ghairul jazim. Yang jazim ada berapa? Mutabiq lil waqi'. Ada yang la, kita bikin la, balik la mutabiqa lil waqi'. Yang la ini disebut dengan jahl murakkab. Ini ngulang dikit aja ya. Yang ini ada yang an dalil. Ada yang la juga, la an dalil. Ini di sini disebut yakin. Ini disebut dengan at-taqlid. Tamam. Yang jahl murakkab. Kemudian ini ghairul jazim. Ada yang al-musawi bainat tarfain. Ada yang la ma'at tasawi bainat tarfain. Yang ma'at tasawi disebut dengan asyak. Yang la ada dua, ada yang tarfur rajih, ada yang al-marjuh. Ya. Yang ini disebut dengan zon. Yang di sini disebut dengan al-wah. Oke. Ini ya. Kita lihat idrak al-jazim, ma'rifah di situ. Kita ingin mengetahui ma'rifah. Tatkala terkadang bahwa ma'rifah itu disamakan dengan al-ilm. Al-ma'rifah wal ilm bima'nan wahid. Dalam hal ini ada yang menyamakan seperti itu. Oke, ilmu, ma'rifah, sadmah. Oke. Kenapa kok disamakan? Karena ilmu menurut mutakallimin, menurut ahlul kalam atau ulama aqidah, yang disebut ilmu menurut mereka adalah yang yakin. Yakin baru ilmu. Oke, ini bahasa mereka ilmu. Ilmu itu ilmu menurut mereka. Berarti ma'rifah di situ apa? Al-idrak atau al-i'tiqad, al-jazim, yang pasti, sesuai dengan realita, disertai dengan dalil. Oke, itu yang wujud ma'rifah bagi mukallaf seperti itu. Tamam? Nah, sekarang ma'rifah. Oke. Kita diperintahkan untuk ma'rifatullah. Maka ma'rifah, bahasa lain dari yakin, itu adalah iman. Kita perlu menjelaskan dulu al-iman itu apa dan al-islam itu apa. Kemarin yang sempat nanya, siapa yang nanya, saya lupa. Oke, itu perbedaan iman dan Islam. Oke, atau gimana sih korelasi antara iman dan Islam, biar kita tahu. Oke. Al-iman
At-tasdiq. At-tasdiqu bil qalbi wal iqrar bil lisan wal amalu bil arkan. Oke. Al-iman dulu ya. Al-iman at-tasdiqu bil qalbi. Oke. Iman sebenarnya, hakikat dari iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi. Berarti al-iman atau ma'rifah. Tidak apa-apa, boleh disebut dengan ma'rifah atau yakin di dalam hati. At-tasdiqu bil qalbi. Percaya kita dalam hati, yakin kita dalam hati kita. Tanpa kita ucapkan pun. Seperti itu. Oke, kita percaya ya semua orang memiliki hati. Oke, kecuali yang memiliki dendam tertentu. Oke, at-tasdiq bil qalbi. Berarti di dalam hati letaknya. Tanpa diucapkan. Iya, tanpa diucapkan. Dapat nggak kita bayangkan? Ada orang yang beriman tapi tanpa dia ucapkan. Ada nggak? Ada. Maka kita tidak bisa menghukumi orang secara zahir. Oh, orang nih kayaknya dia diam aja dari itu. Kafir. Loh, nggak bisa. Oke, nggak bisa. Maka at-tasdiq bil qalbi. Di zaman Rasulullah dulu, siapa orang yang paling dekat dengan Nabi tapi tidak secara zahirnya tidak mengucapkan kalimat syahadah? Siapa? Pamannya. Siapa pamannya? Abu Talib. Oke. Secara zahirnya beliau tidak mengucapkan kalimat syahadatain. Tidak mengucapkan itu. Oke. Tidak mengucapkan itu. Tapi beliau menyaksikan tidak pergerakan Nabi? Menyaksikan. Tahu nggak semua apa yang disampaikan Nabi? Tahu. Boleh jadi nggak dalam hatinya bahwa dia itu beriman? Boleh jadi. Itu Allah yang tahu. Itu dia bainahu wa bainallah. Dia yang sama Allah yang tahu. Oke? Maka standar hakikat dari iman fi mazhabit tahqiq at-tasdiq bil qalbi. Itu orang beriman. Oke? Tapi nanti kita lihat, oh orang ini enggak sholat. Bahaya ini, kafir. Enggak semudah itu, bro. Oke? Santai, bro. Aman ya? Siapa namanya? Lupa saya. Oh, ini tahu saya namanya. Iya, itu. Oke, at-tasdiq bil qalbi ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Al-iqraru bil lisan. Oke. Terus kalau iman adalah at-tasdiq bil qalbi, terus gimana iqrar bil lisan? Maka namanya ada iman dan ada kamalul iman. Iman dan ada kesempurnaan iman. Maka untuk kesempurnaan iman perlu diucapkan. Oke? Perlu diucapkan. Karena ketika orang tidak mengucapkan ini, dia tidak bisa melakukan al-a'mal ad-dunyawiyah. Dia tidak bisa melakukan sholat. Oke, tidak mengucapkan itu. Ketika tidak mengucapkan itu, tamam? Dan dia juga tidak dikafankan nanti dalam keadaan muslim. Oke. Dan juga tidak dimandikan jenazahnya menurut versi Islam. Itu dari resiko-resikonya nanti. Kemudian al-amalu bil arkan. Yang amalu bil arkan berarti melakukan sholat, melakukan zakat, melakukan haji, rukun Islam dan lainnya. Paham? Rukun Islam dan lainnya. Ini standar iman, hakikat iman, maka kamalnya disertai dengan al-iqrar bil lisan, diucapkan, ditampakkan bahwa kita beriman, kemudian wal amalu bil arkan, itu kamalul iman. Oke, sampai sekarang ahlan dipikirkan. Kalian nanya, mana Islam? Ahlan. Ada pertanyaan? Boleh, ahlan.
Hmm. Oke, betul. Betul. Salah satunya apa? Betul. Terus? Iya. Menurut mazhab kita, Ahlus Sunnah, sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah. Berarti kita menyampaikan akidah sesuai akidah Ahlus Sunnah. Kita sama, berarti sesuai yang tidak disampaikan oleh Ahlus Sunnah, kita anggap itu bukan dakwah sahihah. Oke, standarnya seperti itu. Mau disampaikan melalui media ataupun disampaikan secara zahiri, boleh. Itu standarnya seperti itu. Oke. Tapi ada yang tidak menambahkan dakwah sahihah seperti mazhab Al-Hanafiyah. Sudah, pokoknya ketika tersampai dakwah imam sahihah amla, sudah, mereka sudah selesai. Sudah ditaklifkan untuk ma'rifatullah di sana. Tamam? Ma'rifatullah nanti apa? Ma'rifatullah akan kita lanjutkan setelah ini. Ada pertanyaan? Apakah terjawab pertanyaannya Ustazah Rahma? Insyaallah. Siapa? Ayo. Ada pertanyaan? Kata Rasul, kata Allah dalam Al-Quran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kata Allah, kami tidak akan menghukum orang-orang, okay? وَلَا مُثِيبِينَ, kata dalam tafsirnya, وَلَا مُثِيبِينَ, dan juga kami tidak akan memberikan pahala kepada orang itu. Itu mazhab tahqiq atau tidak. Ala kulli hal, mereka tidak akan diiqab. Berarti mereka tidak akan diiqab tatkala dia meninggal sebelum Nabi diutus. Oke, nanti kita akan bahas ya. Kita bahas gimana ayah Nabi. Contoh, ayah Nabi sebelum diutus. Berarti sudah, ma kunna mu'adzibin hatta nab'asa rasul. Berarti ayah Nabi sebelum diutus Nabi enggak? Sebelum. Ayah Nabi sebelum diutus Nabi, ya kan? Sebelum diutus Nabi menjadi rasul, maka ayah Nabi masuk dalam ahlul fatrah namanya. Ahlul fatrah itu selamat dari api neraka. Tapi ada beberapa pengecualian nanti. Pengecualian itu nanti seperti ada lagi, siapa orangnya nanti saya lihat. Mereka tidak diselamatkan juga. Mereka ahlul fatrah tapi tidak selamat dari api neraka. Oke, dan itu dinas. Kenapa? Wallahu a'lam, itu Allah yang tahu kenapa sebabnya, kenapa seperti itu. Oke? Itu pelebarannya, kawan-kawan bisa baca Kharidah nanti, baca Kharidah. Oke, pelebarannya itu pelebarannya saja. Faidahnya ahlul fatrah selamat dari api neraka. Oke. Dan juga kriteria kita sebagai ahlus sunnah itu tidak mudah mengkafirkan orang, karena standar kita tadi adalah iman tasdik bil qalbi. Tatkala ada orang kampung contohnya yang enggak sholat, ya bahasanya kita jangan ngoyo banget. Orang enggak sholat, kok enggak sholat, ini kafir kau. Astagfirullah. Oke, enggak boleh at-takfir. Ya. Enggak boleh kita mengkafirkan orang. Oke, maka berat untuk mengatakan takfir, itu berat banget. Oke, maka itu tadi. Itu coba lihat ulama Azhar kita. Pernah ada dia bilang ente kafir gitu? Enggak ada, jarang, enggak pernah nampak itu. Bagi yang mantau ya. Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Ahlan, Tommy. Ya Tommy. Ahlan. Oke. Ada niat lain yang masih lain itu yang berbeda ataupun bergerak gambar. Terus kita tunda
Tamam. Oke. Itu walaupun sebenarnya sudah keluar dari konteks kita, tapi hukum melihat itu, iya bid'ah kayaknya ya. Enggak. Oke. Melihat itu biasa kita melihat itu. Tapi dalam sholat, ulama mengatakan ada namanya khusyuk dalam sholat. Oke, kita khusyuk. Pernah nggak kawan-kawan tiba sholat, tiba-tiba hilang, tiba-tiba alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Sudah waladdallin aja. Itu pernah seperti itu. Oke, intinya dalam sholat ada namanya rukun fi'li, rukun qauli, rukun ada rukun qalbi. Ketika terpenuhi rukun itu sah salatnya. Adapun ketika melihat berarti itu hal lain. Contohnya dia sudah melihat rukun qauli, rukun fi'linya sudah selesai, enggak sengaja dia lihat itu. Oke. Hal yang tidak disengajai, oke, yang tidak diniatkan tidak merusak salat. Dia enggak sengaja. Enggak sengaja ya, tapi enggak semua yang tidak sengaja itu tidak merusak salat. Contohnya dia enggak sengaja tiba-tiba dia lagi sholat langsung jalan ke hammam. Oh, itu kan membatalkan sholat. Begitulah bayangannya. Oke. Maka dia tidak membatalkan sholat. Oke. Ketika antum nanya apa hukumnya, hukumnya tidak diperbolehkan juga seperti itu, tapi tidak membatalkan sholat. Tapi ketika kita lihat, sadar ya, ngapain lama-lama lihat ini gambar apa ya sebenarnya. Jadi lupa sholatnya gimana. Oke. Tapi yang terpenuhi yang penting dalam sholat adalah terpenuhi rukun fi'li, rukun qauli, dan rukun qalbi. Rukun qalbi berarti apa rukun qalbi? Niat, rukun qalbi. Oke? Rukun qalbi. Oke, sebenarnya niat letaknya dalam mana? Dalam hati. Kawan-kawan tanpa mengucapkan sholli fardal 'asri 4 raka'atin adaan imamna Allahu akbar. Tanpa kawan-kawan mengucapkan itu, ada ulama yang mengatakan sah. Dalam hati kawan-kawan sudah niat ingin sholat asar, langsung aja Allahu akbar tanpa mengucapkan usolli. Sama tadi usolli tadi apa? Al-iqrar bil lisan. Kita mengikrar itu melalui lisan kita agar hati kita itu tenang, selaras, muqtarinan bil qalbi, itu biasanya muqtarinan bil qalbi. Itu ya rukun qauli. Nah, kalau rukun qauli harus kawan-kawan ucapkan. Enggak perlu kedengaran semua orang, tapi keluar lafaznya. Apa rukun qauli? Salah satunya Al-Fatihah. Maka dari ba-nya itu sampai bolin, maka harus diucapkan semuanya. Kalau amin itu tidak masuk dari bagian Al-Fatihah. Maka dari apa? Harus diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sama-sama tajwidnya ya. Oke. Maka tatkala itu tidak diucapkan satu saja, itu yang mempengaruhi sah atau tidak salat. Ketika tinggal contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lupa kalian sebut, maka tidak sah salat. Harus ngulang. Tamam. Kecuali dalam keadaan diimami. Kita taklif imam yang menanggung itu semua ketika kita lupa-lupa. Aman ya? Oke. Dulu saya nggak mengucapkan itu pas salat. Allahu akbar. Lupa saya tadi. Ada pernah saya keadaan seperti itu dulu. Tapi ketika saya ketemu dengan guru saya, kata beliau, rukun qauli harus diucapkan. Tidak diucapkan, maka wajib qada salatnya, ulang. Contohnya saya dalam salat dulu di pondok, tidur saya subuh itu. Ada. Maka saya ingat, oh, berarti lama ya, berapa lama saya enggak seperti melakukan hal seperti itu. Biasanya kalau salat subuh, salat yang dijaharkan ya. Berarti kan kita biasanya dijaharkan tuh. Imam jadi imam atau diimami, dijaharkan. Tapi yang sering terjadi itu sholat asar dan sholat zuhur, karena sendirian contohnya. Tidak diucapkan. Maka rukun qauli di mana rukun qauli? Harus kawan-kawan tahu, enggak belajar fikih kan? Rukun qaulinya harus diucapkan, lafaz, harus lafaz. Tidak setidaknya didengar oleh diri sendiri. Harus lafaz ya, berarti keluar dari mulut. Ketika tidak keluar dari mulut, maka enggak sah sholat. Itu, kalau itu enggak bisa kita tawar-tawar. Oke? Yang rukunnya ya, rukunnya yang menjadi rukun apa aja? Salawat Nabi contohnya. Salawat Nabi.
Nanti dalam tahiyat akhir apa aja yang rukunnya. Kawan-kawan harus tahu itu. Oke. Adapun i'tidal contohnya yang sunnahnya. Allahu Akbar. Sama kawan-kawan mengucapkan apapun nggak apa-apa. Itu untuk tumakninah saja. Tumakninah sebab kawan-kawan tidak mengatakan subhanallah contohnya. Tapi untuk tumakninah saja, itu sunnahnya saja. Tamam? Tapi sebagai kita yang paham agama, tidak lantas ketika tahu sesuatu boleh meninggalkannya, kita meninggalkannya. Tidak seperti itu. Tamam? Tapi untuk perbaiki diri kita. Oke ya, kita lanjutkan ya. Itu berangkat dari pertanyaan Ustaz Naton. Al-Islam. Oke. Terkadang iman dan Islam, kita lanjutkan ya. Terkadang iman dan Islam memiliki makna yang sama. Oke. Iman tatkala dia ketika kawan-kawan menemukannya dalam Al-Quran dan Sunnah, oke, contohnya dia berpisah, enggak bersatu, maka maknanya itu satu. Terkadang diungkapkan dengan Islam, maknanya sama dengan iman. Ketika berpisah ya konteks berpisah. Contohnya dalam Al-Baqarah disebutkan dalam ayat ini, terus dalam ayat ini tidak disebutkan. Contohnya dalam satu ayat tidak disebutkan makna kalimat Islam, tapi iman saja. Oke? Maka di situ maksudnya makna iman dan Islam sama. Begitu juga dengan ketika infarada bimaknan wahid. Jika dia terpisah maka maknanya satu. Wa iza jtama'a maknanya dua. Oke? Makna iman dan Islam itu berbeda. Tamam? Oke, iman maknanya itu tadi, Islam ditambah al-amalu bil arkan, sikapnya seperti itu. Itu yang kita lakukan. Tamam? Oke ya? Oke. Perilaku kita terhadap melakukan hal melalui arkan Islam itu baru disebut dengan al-Islam. Tamam? Alaqula di sini disamakan maknanya. Oke? Tidak dipisahkan. Tapi ada enggak gambarannya coba? Ada enggak orang yang mengucap kalimat syahadat saja tapi dia tidak beriman dalam hatinya? Ada. Contohnya orang munafik. Orang munafik, dia mengucapkan kalimat syahadat saja tapi enggak beriman ternyata dalam hatinya. Tuh, dia mengucap kalimat syahadat saja, salat dia salat secara zahir saja tapi tidak beriman dalam hatinya. Oke? Maka harus dilengkapi itu, kamalul iman semuanya. Oke, tapi asasul iman atau hakikahnya tadi tasdik bil qalbi itu harus. Berarti mereka hanya melakukan sebagiannya saja. Oke, yang luar dari hakikah iman. Mereka hanya syahadat saja, arkan saja. Ada orang yang hanya syahadat saja, tidak meyakini dalam hati dan tidak melakukan arkan-arkannya. Ada seperti itu. Orang munafik dia mengucapkan syahadat tapi tidak beriman dalam hati. Tamam ya, kita lanjutkan. Oke, sebelum masuk kita sudah paham wujubul ma'rifah. Wujubul ma'rifah, ma'rifah yang dimaksud ma'rifatullah, mengetahui Allah. Ma'rifatullah bidalilin ijmaliyyin. Ma'rifatullah berarti harus berdalil tadi karena yakin, andalil. Oke? Dalilnya di sini oke. Ima dari Al-Quran dan Sunnah, Quran was Sunnah, Sunnah ima al-aqli, akli, ima dari akal, Quran was Sunnah al-qat'iyah, yang sudah benar-benar yakin di dalamnya, tidak ada syubhat. Contohnya yadullah fawqa aydihim, masa Allah punya tangan, itu maka masih ada syubhat di dalamnya. Tidak secara zahir Al-Quran, tapi nas Al-Quran hadis yang qat'i. Berarti kalau yang qat'i hadis mutawatir, sudah mutawatir seperti itu. Kemudian yang Al-Quran berarti yang tidak ada ayat mutasyabihat di dalamnya, maka itu qat'i, harus. Contohnya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa yang dibingungkan lagi? Allah itu qadir, qudrah. Oke? Setelah ini akli, dalil akli. Min wajibin lillahi 'ashrina sifah. Maka di sini min wajibin, yang wajib bagi Allah secara akli. Maka tatkala menyebutkan ini kita tertuntun menjelaskan hukmul akli. Apa hukum akli sebenarnya? Ada berapa hukum akli? Tamam? Oke.
Boleh saya minta tolong hapus papan tulis. Semuanya kan dihapus. Ya. Hah? Semuanya dihapus. Iyalah, boleh lah semuanya. Ini juga. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Saya tadi terakhir apa yang saya ucapkan? Wa sunnah. Hukum akli, syukran. Hukum akli. Hukmul akli. Ini hukum akli akan berpengaruh banget dalam pembahasan akidah. Tahu kita mana hukum akli? Hukum akli. Hukmul akli. Hukum akal. Hukum akal. Berarti hukum akal, berarti secara akal patokannya. Patokannya secara akal. Ada kalanya perkara di dalam akal tidak bisa terpisahkan secara akal. Tidak bisa terpisahkan secara akal. Maka secara hukum aklinya dia seperti itu. Oke? Ada juga secara hukum aklinya dia wajib. Itu nggak bisa. Wajib secara akal, pasti secara akal itu ada. Pasti secara akal itu ada. Allah ada. Secara akal nggak bisa membayangkan Allah itu tidak ada. Oke? Tidak bisa membayangkan Allah tidak ada. Oke. Kemudian ada lagi al-jaiz secara akli. Jaiz. Contohnya perkara yang belum terjadi. Ataupun perkara yang sudah terjadi. Contohnya, wujudu Ustadz Raihan. Apakah wajib atau jaiz? Jaiz, boleh aja, enggak, boleh ada. Oke, tapi kami berharap seorang Raihan ada di sini. Itu hal lain, harapan itu hal lain. Oke? Maka jaiz secara akal boleh ada dan boleh tidak ada. Mungkin secara akal. Mungkin saja. Contohnya wujudul alam. Mungkin saja boleh Allah ciptakan, boleh tidak. Oke? Mungkin secara. Ada lagi mustahil secara akal. Mustahil secara akal Allah memiliki syarikat. Atau Nabi itu berbohong, mustahil secara akal. Paham? Maka hukmul akli ada 3. Ada yang wajib. Ada yang kita sebut wujub lah ya. Al-wujub. Al-jawaz. Al-istihalah. Okay. Al-wujub ma la yaqbalu al-intifa. Oke, ma adalah hukum akli yang tidak menerima ketiadaan. Secara akal tidak bisa tiada. Enggak bisa tidak ada. Allah qudrah, enggak bisa enggak ada, harus ada. Nanti kita akan sebutkan kenapa kok seperti itu. Kenapa ya? Kenapa ya? Gitu. Paham?
Kemudian al-jawaz, ma yakbalu as-thubut wal intifa. Ma yakbalu as-thubut wal intifa. Oke. Al-jawaz ma yakbalu thubut wal intifa, yaitu yang bisa menerima ada dan ketiadaan. Oke, sorehan bisa nggak dia ada? Bisa. Bisa nggak dia tiada? Bisa aja. Secara akal bisa aja. Coba kalian bayangkan tembok ini menjadi kipas angin ini menjadi singa. Bisa nggak bayangkan? Bisa aja secara akal. Bisa nggak dibayangkan jadi singa? Bisa aja. Oke, itu namanya jawaz seperti itu. Kemudian al-istihalah, ma la yakbalu as-subut, adalah sesuatu yang tidak menerima keberadaan, dia tidak bisa ada. Itu mustahil secara akal. Mustahil secara akal seperti itu. Nanti kita akan mencari apa yang wajib secara akli bagi Allah, yang tidak bisa terpisahkan dari akal. Oke. Kemudian apa yang jaiz bagi Allah secara akli. Oke. Apa yang mustahil bagi Allah secara akli. Oke. Untuk menyebutkan itu kita akan menyebutkan sifat-sifat Allah al-wajibat. Apa baiknya? Fa'alam biwujubil ma'rifah min wajibin. Maka min wajibin akliyin, wajib secara akal, wajibin akliyin 20 sifah. 20 ini apa? Akan kita sebutkan. As-sifah al-wajib, as-sifah al-wajibah lillah. Jadi Rasul nanti memiliki sifat wajib, jaiz dan mustahil juga. Paham? Yang wajib ada al-wajibat. Wajibat. Ada yang al-jaiz. Ada yang al-mustahilat. Mustahilat. Yang wajib ulama membaginya beberapa sehingga menjadi 20. Ada yang as-sifat an-nafsiyah. Ada sifat itu 1, 2, 3, 4, banyak kali. As-sifat al-ma'ani. Oh, sorry. Kita sebutkan dulu tertib. Sifat as-salbiyah. As-sifat al-ma'ani, al-ma'nawiyah, ma'nawiyah. Oke. Sehingga menjadi 20 nanti. Oke. As-sifat an-nafsiyah al-wujud. Wujud, sifat nafsiyah. Berarti Allah itu ada, dimasukkan dalam sifat nafsiyah. Nanti kita akan bahas apa dalil bahwa Allah itu ada. Tadi kita yakin, tidak hanya yakin saja, perlu dalil. Perlu dalil baru disebut dengan yakin. Kita akan bahas insyaallah. Kemudian as-salbiyah, ada sifat al-qidam, al-baqa. Apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis. Mukhalafatu lil hawadis. Wajib. Terus qiyamuhu binafsihi. Qidam baqa mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi. Wahdaniyah. Mana saya nulis? Tulis ini aja ya. Wahdaniyah. Oke, berarti ada 5. Allah memiliki sifat salbiyah. Nanti kita bahas kenapa kok namanya salbiyah. Kenapa itu namanya nafsiyah. Kita akan bahas. Kemudian ma'ani. Al-qudrah.
iradah, qudrah iradah, ilmun, haya, sama', basar, kalam. Oke. Ini lagi ada di sini sifat ma'nawi ya. Ma'nawi 7 juga. Pertama ambil qudrah berarti qadirun. Berarti kaunuhu qadirun. Kaunuhu, ada asal dulu kaunuhu. Qadirun. Qadiriyah. Qadiriyah. Berarti qudrah qadir. Qadir kita sebut qadir aja ya. Qudrah qadir. Bahwa qadir. Yalah kaunuhu kita sebut kaunuhu. Kaunuhu qadirun. Ila akhirih. Kaunuhu apa? Ini sampai kaunuhu dilengkapi ini semuanya kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayatan, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu kaliman. Oke, itu sifat ma'nawiyah. Oke, kita jumlahkan. 7 tambah 7 14 tambah 6 14 tambah 6 20. Maka yang wajib kita ketahui ini, yang wajib kita tidak ditaklid. Oke, kita kebahasanya enak kita tuh. Kita tidak ditaklid untuk mengetahui Allah, zat Allah tidak, tapi mengetahui sifat-sifat Allah berserta dalilnya. Oke? Aman ya? Dalilnya ada kiranya dalil al-jumali, ada kiranya dalil at-tafsili. Oke, dalil. Lagi-lagi saya katakan kemarin, kembali lagi ke mantik. Dalil ada namanya ad-dalil. Adanya al-jumali, at-tafsili. Oke. Dalil al-jumali disebutkan ulama tatkala dia tidak mampu menyusun qadiyah-qadiyahnya. Di dalam mantik disebutkan qadiyah adalah premis pertama, premis kedua, kemudian digabungkan, berarti tidak menjadi kias bagi dia membuat dalil. Maka tatkala dia tidak mampu seperti itu disebut dengan dalil al-jumali. Al-ma'juzu 'anit tarkib. Ma'juzu 'anit tarkib. Tarkib. Dia tidak mampu menyusun dalil. Contohnya seperti ini. Al-alam hadis contohnya. Al-alam hadis. Wa kullu hadithin la budda lahu min muhdits. Tahsil dari dapatlah al-alam la budda lahu min muhdits. Oke. Tatkala dalil jumali, dia tidak mampu menyusun seperti ini. Kalau dia sugro kubro seperti ini, dia tidak mampu menyusun. Maka dia masih dalil jumali namanya. Dia tidak mampu menyusun. Ketika kita katakan kepada dia, apa dalil bahwa Allah itu qadir? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sudah. Berarti dapat si dia dalil. Dalil al-jumali. Dia tidak bisa menyusun. Allahu qadir. Wa kullu qadirin labudda lahu min maqdur. Wa kullu qadirin. Enggak, dia tidak mampu seperti itu. Tapi dia hanya mengetahui dalil al-jumali saja. Tafsili maka lawannya. Ketika dia mampu menyusun dalil seperti itu. Tamam? Oke. Nanti kita lihat dari ini. Perhatikan, tatkala kita belum tahu dalilnya, kita masih dimasukkan di dalam taklid nanti. Ketika dalilnya qudrah, belum tahu. Dalil ini tahu. Kenapa? Innama amru idza arada syai'an. Berarti kan memiliki sifat irada. Kemudian ilmu.
Allah di dalam Quran juga dikatakan innallaha alimun hakim. Oh, berarti ada dalilnya itu. Haya sama basar. Allah sami'un alim. Allah basirun bima ta'malun. Itu semuanya ada dalil dalam Al-Quran. Seperti simpelnya seperti itu. Nanti kita akan bahas nafsiyah itu apa nafsiyah, salbiyah itu apa, ma'ani dan lainnya. Sampai di sini saya kira kawan-kawan nggak ada yang terlalu berat. Terus ada hal yang harus kita selesaikan lagi. Oke. Pertanyaan kita tadi. Bagaimana hukum iman muqallid? Bagaimana orang yang taklid? Kita kan selama ini taklid nih. Tapi kita percaya nggak Allah itu ada? Percaya. Ini gimana tuh? Ya. Percaya nggak kita? Ada nggak orang awam yang nggak percaya? Coba kita katakan ke orang awam. Berapa Tuhanmu? Satu. Kita bilang, masa iya? Pasti bilang kita astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Gitu kata beliau. Kata orang awam seperti itu. Semuanya mereka mempercayai bahwa Allah itu ada. Tapi nggak tahu dalilnya aja. Ya kan? Nah, ketika dia taklid seperti itu, gimana imannya? Apakah ketika dia meninggal contohnya, ketika akhir hayatnya, apakah dia selamat atau tidak? Nah gitu, nggak bisa kita katakan Allahu a'lam. Harus kita bahas. Paham ya? Boleh dihapus papan tulis. Semuanya. Iya, semuanya. Tunggu dulu. Di mana dari hukum akli ada pertanyaan? Hukum akli. Duduk dulu. Syukron, apa Adit? Ada pertanyaan dari hukum akli? Hukum akli soalnya itu berkaitan banget dalam keseharian kita. Oke, saya mengkorelasikan dalam kehidupan. Ada namanya nanti hukum adi. Oke, ada hukum adi lagi. Ada yang wajib secara adi, wajib secara, ada juga yang mustahil secara adi. Tapi yang jaiz secara akli, maka ketika kita melakukan sesuatu, yang harus kita kedepankan adalah standar hukum akli. Contohnya secara adi. Secara adi, orang yang tidak belajar ketika ujian, mustahil akan najah dia tuh. Oke? Contohnya kawan-kawan, ada yang sakit 1 hari sebelum ujian. Pas tiba ujian udah mau banget nih belajar sungguh-sungguh. Tapi keadaan tidak memadai. Oke. Pernah keadaan seperti itu, ya kan? Maka tatkala itu yang harus dipasang adalah standar hukum akli, jaiz. Boleh tidak secara akal kawan-kawan nggak belajar, tapi tiba-tiba Allah gerakkan tangan dosen contohnya, yang darinya 6 terus berubah badannya ke atas jadi 9. Bisa nggak seperti itu? Bisa secara akal. Coba bayangkan 6 terus bolak-balik jadi 9. Bisa nggak? Maka standar yang dipakai standar hukum akli ketika menentukan sesuatu. Contohnya sekarang, kawan-kawan baru belajar nahwu contohnya, kok nggak paham aja. Coba secara standar akli, bisa nggak kawan-kawan paham? Bisa, pasti bisa. Oke, pasti bisa. Maka itu yang harus dipakai standar hukum. Itu bahasanya mindset sekarang itu. Itu kita paham atau tidak. Kita jangan sampai terlena itu tadi. Ketika ujian, kayaknya nih, udahlah. Masih 2 jam loh, masih 3 jam sebelum ujian. Khalas, tawakkaltu 'ala Allah. Santai kawan, jangan nggak pernah belajar tiba-tiba tawakal aja sudah dia. Oke. Nggak semudah itu, maka hakikatnya ketika ujian, saya pribadi. Oke? Nggak, kawan-kawan yang lain beda-beda prinsip ya, saya nggak tahu. Oke. Terkadang
Kita kan punya hak ujian itu 2 jam biasanya. Kalau di apa ya, di fakultas ya, kawan-kawan di kuliah, di apa, di ma'had saya kurang tahu gimana yang di ma'had. 2 jam juga waktunya ujian. 2 jam juga kan. Maka 2 jam itu kita punya hak untuk mengisi jawaban. Berarti dalam artian ketika kita telat pun, kalau dalam kami, kalau di usul saya sendiri, saya nggak pernah datang on time ketika ujian. Karena saya merasa saya harus berusaha nih, harus mengambil asbab dulu ketika ujian. Bersebab, maksudnya saya belajar, saya masuknya telat, ujiannya 2 jam, isi soal itu nggak banyak, nggak lama kali kalau tahu jawabannya. Tapi kalau nggak tahu jawabannya ya lama mikir. Itu. Sebelum ujian, maka masuknya jam berapa contohnya? Jam 8 nih. Maka saya masuknya nanti jam 8:20. Tapi banyak tragedi di sana. Tiba-tiba kita dipanggil lamit. Sering saya dipanggil lamit. Telat. Tapi itu nggak dicontoh ya. Tapi yang ingin saya katakan, maka sebelum waktunya itu masuk ke ujian, nanti dulu tawakal bro. Setelah selesai isi jawaban semuanya khalas tawakkaltu 'ala Allah, baru letak tawakal di situ, ufawwidu amri ila Allah. Sudah melakukan asbab? Oke. Baru di situ letaknya tawakal. Jangan mudah kali sudah pusing, belajar 1 hari setelah itu enggak belajar lagi, khalas tawakkaltu 'ala Allah. Enggak seperti itu. Enggak mudah seperti itu. Maka mindset atau hukum akli secara mungkin saja secara akli. Mungkin lah. Oke, yang wajib secara akli, maka yang sudah dinas dalam Al-Quran contohnya, yang wajib secara akli, contohnya seperti dalam hadis qat'iyah, al-ashra al-mubashshiruna bil jannah, itu nanti sudah dimasukkan dalam hukum akli, itu wajib terjadi. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak menyelisihi apa yang sudah disampaikan. Janji Allah pasti ditepati. Apa janji Allah? Banyak janji Allah. Oke? Itu ya, ketika yang sudah dinas maka masuknya dalam hukum akli. Oke, sifat wajib Allah ini. Kemudian kita sebutkan sifat mustahil, sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah kita sebutkan lagi. Oke, itu tadi tautiatan saja biar kawan-kawan mengenal apa maksudnya hukum akli seperti mana. Oke. Ini al-jaiz, al-ijadu. Kawan-kawan harus lihat ya. Al-ijadu wat-tirku. Besok insya Allah ada tafsirnya sendiri, tapi kita spoiler aja. Al-ijadu wat-tirku. Ijad itu apa maksudnya? Allah menciptakan alam atau tidak, maka itu bagian dari sifat jaiz. Allah, sifat jaiz apa? Ma yakbalu thubut wal intifa. Boleh Allah ciptakan, boleh tidak. Wajib tak Allah menciptakan kita? Enggak ada wajibnya. Enggak wajib. Wajib enggak Allah menciptakan alam? Enggak wajib. Oke, tamam. Enggak wajib secara akal. Tarku berarti menciptakan sesuatu dan tidak menciptakan sesuatu. Itu sifat jaiz bagi Allah. Sifat mustahilnya, maka semua kebalikan dari sifat yang ini. Sifat wajib itu sifat mustahil. Coba kita sebut. Ini berapa? 20. Tambah lagi 20. Berapa? 40. Terus tambah mana lagi? Tambah 2. Berapa? Nabi memiliki sifat ada berapa sifat wajib? 4. Lawannya 4. 4 tambah 4 8. 42 tambah 8 50. Itulah yang disebut dalam Aqidatul Awam 50, pretelannya seperti itu. Sehingga menjadi 5. Oke. Terus sekarang bagaimana dengan iman al-muqallid? Apakah orang taklid selamat dari neraka atau tidak? Tuh, agak keras kita main neraka sekarang kita. Kawan-kawan masih syagol ya? Ya, pura-pura syagol lah, jangan ngantuk dikit biasa, naik lagi. Boleh dihapus, tadi saya minta hapus, tolong. Ada muzakarah kawan-kawan? Di mana muzakarah? Siapa yang mimpin? Masya Allah, ikutin ya, ikuti. Nanti ketika ada pertanyaan yang kawan-kawan belum bisa jawab, ditulis saja, nanti tanyakan sama saya.
Muzakarah berarti menyatukan pemahaman. Oke, terus ditanyakan ketika belum paham. Syukron Ustaz Adit. Oh, yang kaget gitu dong. Adit Lampung juga. Ya, Kuyang, Ustaz. Apa? Kuyang. Enggak, dia orang baik enggak. Kecuali Zarkun, Ustaz. Sama-sama baik. Itu candaan yang dipahami oleh kawan-kawan aja. Saya nggak tahu soalnya nggak tahu ada. Kawan dipanggil Kuyang. Aman lah ya, itu candaan aja. Kita nggak asik tuh dari kawan-kawan ketika bercanda kok masukkan dalam hati, nggak asik kawan. Biasanya kayak gitu. Oke, itu. Semuanya adit aja semuanya. Oke, itu ya. Kalau Banat biasanya dia membawa perasaan tapi nggak diungkapkan, malu. Biasa itu. Itulah happy-nya ketika bertemu dengan teman kayak itu. Tapi kalau ketemu teman mau bercanda dia, tapi mudah tersinggung nggak bisa gitu. Nggak bisa teman sama orang banyak. Ya, nggak boleh mudah tersinggung ya. Ya, yang mudah kali itu nggak ada nikmatnya kita teman sama kawan tapi mudah tersinggung. Santai aja, dibully-bully balik lah. Ya itu happy-nya di situ. Paham ya? Tapi jangan sampai berantem juga dong. Saya dulu termasuk orang yang mudah tersinggung. Betul, saya nggak mudah kali saya tersinggung. Tersinggung saya mudah, setiap hari saya berantem. Ya, masa kita seganteng ini dibilangnya jelek ya kan? Singgung lah kita. Lanjut kita ya. Iman al-muqallid. Al-muqallid. Iman orang yang taklid. Berarti dia tahu dah Allah itu ada, tahu. Yakin nggak dia? Yakin. Oke, yakin versi bahasa kita ya, bukan versi yang kita bahaskan tadi. Tapi nggak ada dalilnya. Nggak ada dalil. Imanul muqallid. Kita sebutkan muqallid, al-muqallid. Ittiba'u al-qawlu. Ittiba'u al-qawlu. Al-ghair bi ghairi ma'rifati ad-dalil. Dia mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya apa, landasannya apa, dia nggak tahu. Oke? Maka dalam perkara akidah diikhtilafkan atau terjadi perdebatan. Apakah iman orang yang taklid sah atau tidak? Ketika sah maka mereka selamat dari api neraka, ketika tidak sah maka konsekuensinya akan masuk neraka. Keras kan? Imanul muqallid disebutkan pertama. 1. Al-iktifa'u. Iktifa'u Oh iya, kita dalam kitab ada. Kita akan baca kitab aja. Dalam kitab ada. Bawa kitab ini semua. Bawa, ahlan, buka. Halaman mulainya halaman 18.
Ustaz boleh izin ke mama? Boleh, ahlan. Dari wa haqiqatu al-ma'rifah. Dapat halaman 18 wa haqiqatul ma'rifah. Ada yang mau menawarkan diri untuk baca? Tidak. Kalau enggak itu hati-hati saya tunjuk. Aman ya? Siapa yang mau membaca? Siapa? Ustazah Rahma. Ahlan. Membaca? Baca. Enggak ada keterpaksaan antara kita ya. Yang mau baca ahlan? Ada yang mau baca? Tabarrukan. Ayo, kayaknya Zahra sudah mau membaca ya. Sudah gergetan dia. Ayo, ahlan baca. Oh, enggak apa-apa, sama kita al-insan makanul khata' wan nisyan. Apa nih? Boleh dibesarkan suara kata siapa? Tommy enggak kedengaran katanya. Hiyal jazmu al-muwa. Oke, itu haqiqatul ma'rifah ya. Makna ma'rifah atau makna ma'rifah sebenarnya al-jazmu. Oke. Al-muwafiq adalah keyakinan yang pasti yang sesuai dengan kebenaran. Oke. Kebenaran an dalilin disertai dengan dalil. Wa amma taqlidu. Lanjut. Boleh kawan-kawan ambil ini lebih khusus. Tadi kita sebutkan qaul saja. Di sini boleh tamma fi'lihi wa takririhi tanpa ada mengetahui dalilnya. Lanjut. Wa kharaja bizarika, apa itu? At-talamizatu au yurshidahum lil adillati. Berarti di sini apa? Tatkala taklid, maka taklid dengan ini beda dengan orang yang sudah ditunjukkan oleh ustaznya. Oh, ini loh dalil dari ma'rifatullah. Ini loh dalil bahwa Allah itu qadir. Berarti kan ditunjukkan sama ustaznya, sudah diirsyadkan, diajarkan oleh ustaznya. Lil adillati, diajarkan. Ada dalilnya, beda ya, yang sudah diajarkan dalilnya. Berarti yang selama tidak ada dalilnya dia masih taklid. Walaupun nanti dalilnya tapi diajarkan, itu sudah keluar dari ranah taklid. Lanjut. Berarti mereka arif, mengetahui Allah sebagaimana Allah. Allah alim, qadir, muridan, aliman, sami'an, basiran, mutakaliman ila akhirih. Lanjut. Maka ikhtilaf ulama, siapa yang taklid dalam aqidah. Apa contohnya taklid? Yakin Allah itu ada? Ya, Allah itu ada. Apa sifat Allah? Ayat disebutkan Allah, sebutkanlah wujud qidam wa mukhalafatul lil hawadisi. Allah apa? Memiliki sifat qadir. Kenapa Allah memiliki sifat qadir? Oh, kayaknya haruslah Allah memiliki sifat qadir seperti itu. Enggak tahu dia dalilnya. Enggak tahu dalil. Bahkan dalam Al-Qur'an enggak tahu. Kalau kita kenapa Allah qadir? Enggak tahu secara akli contohnya. Tapi dalam Al-Qur'an tahu innallaha ala kulli syai'in qadir. Sudah, cukup. Paham? Lanjut. Oke, di sini pertama al-iktifa'u bit taqlid. Bahasanya apa? Cukup, boleh iman muqallid itu sah. Ma'al isyani in kana fihi ahliyatun nazri. Tapi walaupun imannya sah, tapi dia tetap berdosa. Berdosa dikarenakan dia memiliki potensi bisa berpikir. Oke? Ahliyatun lin nazar, berarti bukan orang gila.
Berarti orang biasa, orang normal, maka dia tetap berdosa. Itu pendapat pertama. Langsung yang kedua. Asani. Saya mau yang lain dong baca. Bagus bacaan kitabnya. Syukran. Mau yang banin dong, jangan kalah dong. Harga laki-laki dong. Yuk. Yuk, yang kedua. Asani, adamul iktikafu bihi. Harokatnya harus disebutkan ya. Oh, adamul iktikaf, adamul iktikafi. Adamul Iktikafu. tifa iu. Tahu? Nih. Iya, tahu. Ayo, teruskan. Jangan salting gitu tuh. Aku semangat, Ustaz. Ya, Rob. Lanjutkan. Bismillah. Ayo lanjut. Adamul iktifai bihi fayakunu al-muqallid kafaron. Sebutkan ya. Al-muqallida, muqallidi, muqallidu. Fayakunu al-muqallidu kafiron. Wa alaihi sanusi. Tamam. Sanusi ya? Tamam. Maka Imam Sunusi, As-Sanusi, sahib As-Sanusiyat, beliau berpendapat bahwa ada iktifa bi, tidak cukup iman muqallid. Berarti bahasanya tidak cukup tuh ketika orang taklid dalam permasalahan akidah selamat dari api neraka, tidak cukup. Oke, fayakunul muqallidu, maka resikonya muqallid itu kafir dan tidak selamat dari api neraka. Tapi di sini disebutkan oleh ulama ini khilaf. Apa yang beliau sampaikan itu khilaf. Tapi pendapat ini tidak diambil. Oke, pendapat ini tidak diambil. Pendapat pertama juga tidak diambil. Yang ketiga. Asalisu al-iktifa'u bihi ma'al asyan. Ma'al isyan. Ma'al isyan. Oke, sampai situ saja. Dia boleh iman muqallid itu sah. Akan tetapi dia berdosa mutlakon. Dia bisa berpikir atau tidak, maka dia berdosa. Oke, yang keempat. Siapa lagi? Beda dong, yang lain dong. Sekarang yang ketiga. Tiga sudah disebut, terus yang keempat sekarang ya. Yuk, lanjut. Siapa nih? Jangan diam dong. Boleh dah, Ustadz siapa namanya? Ustadz Zulkifli. Yang keempat. Sahha imanahu atau imanuhu. Kenapa sahha imanahu? Karena orang yang takut Tamam, lanjut. Harus ada dalil ya ketika menyebutkan sesuatu. Pernah guru saya bilang kayak gini, kalian boleh aja baca dalam nahu itu bagaimana, tapi tahu dalilnya apa. Kenapa kok sahha sahu itu, kenapa muqallida muqallidu, kenapa harus tahu itu. Itu hal daruri banget dalam nahu. Lanjut. Berarti apa? Orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Qat'iyah, berarti yang sudah pasti itu, yang sudah pasti bukan musyabbihah yang kita katakan tadi, maka sah imannya. Ditahu dia apa dalilnya? Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa dalil bahwa bahwa Allah itu alim? Innallaha alimun hakim. Itu dalilnya seperti itu disebutkan, boleh sah. Yang kelima. Lanjutkan bacanya. Da li'anna an-nazara kamalin. Syartu kamalin. Tamam, sudah sampai situ. Nah, di sini yang kelima, boleh imannya sah tanpa dia berdosa lagi. Tanpa berdosa. Li'anna an-nazara syartu kamalin, karena berpikir itu adalah syarat kesempurnaan saja dari iman. Tahu kesempurnaan dari iman dia tadi. Oke? Yang kelima, ini pendapat yang sangat jauh, anna iman al-muqallid sahih. Dia sahih iman muqallid, boleh aja katanya. Karena nazar berpikir itu haram.
berpikir pula haram. Ini pendapat Ibnu Taimiyah dan lainnya. Nazar itu berpikir. Oke, masa berpikir dilarang? Karena ini kawan-kawan, nanti ada dalam kitab Imam Sunusi mengatakan bahwa ada yang wajib-wajib bagi abad. Apa aja? Salah satunya ma'rifatullah dan nazar, berpikir. Berarti belajar mantik. Masukkan dalam belajar mantik ke situ. Maka wajib. Oke, maka tatkala itu maka hukumnya dosa dia. Paham? Maka pendapat yang mu'tamad di sini, orang yang iman muqallid sah ma'adamil isyan, tidak berdosa dia, dengan syarat bima'rifati dalilin jumaliyin, dia tahu dalil jumalinya. Maka wajib kita ajarkan aqidatul awam kepada orang tua atau kepada keluarga kita di rumah. Wajib kita ajarkan. Allah alim itu apa? Dalil dalam Al-Quran. Kemudian ini wajib diajarkan. Allah Nabi memiliki siddiq, fatana, amanah kayak ini wajib diajarkan kepada orang awam itu kita. Oke, maka sekarang kawan-kawan menghilangkan fardu ain, kawan-kawan dulu belajar. Nanti kalau untuk ngajar orang berarti sudah fardu kifayah lagi. Paham? Oke. Ada pertanyaan? Hadza akhiru kalamina wallahu a'lam bis-shawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli أفضل الصلاة وعلى أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر